Lu jalan malam-malam nih sendirian, tiba-tiba lu nemuin satu kampung isinya orang tewas semua. I heard an explosion but didn't make much of it. When I woke up the next morning, I discovered some of my children were dead. Nah, nggak lama abis suara gemuruh tadi, mendadak muncul. Gue sekarang mau bahas tentang bencana alam. Salah satu bencana alam yang paling misterius yang terjadi di Kamerun. Bencana alam gara-gara awan misterius yang menewaskan hampir 2.000 orang dalam waktu semalam. Waduh, banyak juga. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tragedi awan misterius Awanyos 1986 di Learning by Googling. Oke, jadi bencana awan misterius ini tuh terjadi di Danau Nyos. Danau vulkanik yang terletak di barat daya Kamerun. Nah, sama kayak danau-danau lain yang jadi sumber air orang-orang, Danau Nyos ini juga dia nih jadi sumber air. Dan ini bikin di sekitarnya jadi berdiri pemukiman. Ada desa di dekat Danau Nyos yang jumlah penduduknya tuh kurang lebih 5.000-an orang. Dan kebanyakan penduduk di sekitar Danau Nyos ini tuh kerjanya jadi petani atau peternak. Yang peternak nih khususnya mereka ternak sapi. Nah, karena lokasi desa ini nih cukup terisolir, cukup jauh dari pusat kota, jadinya mereka kalau nikah tuh ya sesama penduduk desa aja. Makanya kebanyakan penduduk desa ini mereka tuh masih berkerabat, masih keluarga besar. Ya pokoknya intinya kehidupan di desa ini tuh damai banget lah. Sampai ada kejadian misterius yang bikin desa di dekat Danau Nyos ini berubah total. Kejadian apa? Jadi menurut Britannica, waktu itu ada orang yang lagi naik motor ke arah desa di dekat Danau Nyos. Di perjalanan, si pengendara motor ini nih heran. Kok jalannya sepi banget ya? Nggak biasanya nih jalanannya sesepi ini. Biasanya walaupun udah malam tuh, tetap masih ada suara-suara binatang. Atau kelihatan juga beberapa orang yang lalu lalang. Biasanya. Tapi malam itu suasananya tuh bener-bener beda. Bener-bener sepi. Sampai kemudian si pengendara motor ini ngeliat ada binatang yang mati di jalan. Awalnya dia kira itu binatang mungkin mati kesambar petir nih. Sampai akhirnya dia sadar ternyata mayat binatang itu tuh nggak cuma satu, tapi lumayan banyak. Mulailah dia ngerasa ada yang nggak beres nih di sini. Dan niatnya begitu sampai desa, si pengendara motor ini nih mau ngasih tahu tentang masalah ini ke orang-orang desa. Tapi makin dia jalan ke arah desa, dia ngeliat binatang yang mati tuh makin banyak. Bahkan sampai ternak-ternaknya warga. Makin nggak enak nih perasaan doi. Dan bener aja. Pas dia nyamperin salah satu rumah di sana, dia malah ngeliat orang-orang di rumah itu tuh udah pada meninggal. Langsunglah dari situ dia lari ke tengah desa, nyari pertolongan niatnya. Tapi ternyata makin dia masuk ke desa, pemandangan yang dia temuin tuh tetap sama. Orang-orang pada bertumbangan. Anjir. Lu kebayang gak sih, lu jalan malam-malam nih sendirian, tiba-tiba lu nemuin satu kampung isinya orang tewas semua. Gila, serem jir. It remains very, very fresh in my mind. It was completely invisible. We could only know there was danger when you saw birds falling down and dying, the animals dying around. You couldn't see clearly. Ngeliat di desa itu sama sekali nggak ada orang yang sadar, paniklah si pengendara motor ini. Langsung lari dia buat nyari pertolongan ke desa asalnya dia. Pas dia udah nyampe di desanya, dia ngeliat beberapa orang dari desa-desa di dekat Danau Nyos tadi udah ada di situ. Dan akhirnya orang-orang desa Danau Nyos ini cerita kalau malam itu mereka ngedenger suara ledakan dari arah danau. Terus disusul bau aneh, dan abis mereka nyium baunya, mereka jadi lemes dan gak sadarkan diri. Jadi orang-orang yang berhasil kabur ke desa tetangga ini, kemungkinan mereka nih orang-orang yang nyium baunya tuh gak terlalu banyak ya. Ngihirupnya gak terlalu banyak. Makanya mereka masih bisa sadar dan masih bisa kabur. Nah, cerita tentang apa yang terjadi di desa Danau Nyos ini, salah satunya tuh diceritain sama Halimah Suli, salah satu penduduk desanya. Kalau menurut Smithsonian Magazine, Suli itu merupakan salah satu peternak sapi di desa itu yang berhasil selamat. Dia bilang, "Malam itu saya sedang bersiap tidur. Tapi tiba-tiba saya mendengar suara gemuruh. Lalu angin bertiup masuk ke rumah kami.
dan seketika saya tidak sadarkan diri. Saat bangun, saya melihat semua orang terbaring. Mereka semua tewas. Makin horor ya. It was at night. I was asleep with my children. I heard an explosion but didn't make much of it. When I woke up the next morning, I discovered some of my children were dead. Those who were still alive would cough out some powdery substance. I was also affected. Terus, keterangan yang sama juga disampaikan sama seorang petani bernama Ephriam Shea. Oh iya, Ephriam Shea ini tuh dia petani yang kebetulan tinggal di tebing yang lokasinya lebih tinggi dari danaunya. Nah, menurut dia, di malam itu, di tanggal 21 Agustus 1986, suasana desa tuh masih sama kayak biasanya. Orang-orang habis pada makan dan siap-siap mau istirahat. Sampai kemudian, di sekitar jam 9 malam, tiba-tiba Shea ngedenger suara gemuruh dari arah danau. Suaranya nih nggak begitu lama sebenarnya, cuma sekitar 15-20 detik. Nah, nggak lama habis suara gemuruh tadi, mendadak muncul awan kabut misterius dari permukaan danau. Dan awan misterius ini kemudian ngarah ke desa yang letaknya lebih rendah dari danau. Dan abis dari desa, awannya turun lagi ke lembah. Nah, pas ngeliat ini, Ephriam Shea tuh awalnya nyangkanya itu awan hujan biasa. Sampai akhirnya, sebagian kecil awan ini ngarah ke rumahnya yang ada di atas tebing tadi. Ada sedikit tuh awan yang naik ke situ. Kehiruplah di situ sedikit awannya sama Ephriam Shea, dan dia langsung ngerasa badannya nggak enak. Dan ya dari situ akhirnya dia yakin kalau awan kabut ini tuh bukan awan biasa. Ada sesuatu yang nggak beres sama awan ini. Besok paginya, abis bangun tidur, Ephriam Shea yang penasaran sama apa yang terjadi tadi malam, langsung turun dan ngecek ke sekitar danau. Nah, di sini, menurut dia, air danau Nyos yang biasanya berwarna biru, itu tuh berubah jadi merah kecoklatan. Terus dia juga bilang kalau satu-satunya air terjun yang berasal dari danau, tiba-tiba air terjunnya nih kering. Sama sekali nggak ada air yang ngalir hari itu. Ngerasa makin aneh lah dia di sini. Langsung lah dia buru-buru turun lagi ke arah desa buat ngeliat kondisi di sana. Dan ya sama kayak cerita pengendara motor di awal tadi, di desa Ephriam Shea cuma nemuin keheningan. Bener-bener sepi, nggak ada suara apapun. Nggak usah suara manusia deh, suara burung sama hewan-hewan ternak aja tuh nggak ada. Dan nggak lama setelah dia di situ, Ephriam Shea akhirnya ngeliat kalau semuanya tuh udah tewas di sana. Dan anehnya lagi, mayat-mayat ini tuh nggak ada satupun yang dikerubuti serangga. Dia bilang, hari itu bahkan serangga pun tewas. Sama sekali tak ada suara serangga di tubuh mayat-mayat itu. Dan gak lama setelah dia sadar kalau semuanya udah tewas, Ephriam Shea tiba-tiba ngedenger suara Halimah Suli. Dan waktu disamperin, ternyata Suli ini jadi satu-satunya orang yang selamat di desa itu. Bener-bener cuma Suli doang yang selamat. 31 anggota keluarganya tewas, sapinya Suli juga ada 400 ekor, itu semuanya tewas. Nah, setelah ngelihat kondisi Suli, Ephriam Shea mutusin nurunin bukit buat ngecek kondisi seluruh desa. Karena saudara-saudaranya nih banyak yang tinggal di sana. Dan bener aja, setelah dia cek, semua saudaranya juga tewas. Aduh. Before the tragedy, this was a thriving village with many homes and a large market. More than 1,000 people lived here and almost all of them died and are buried in mass graves. Kalau menurut Smithsonian Magazine, kurang lebih ada sekitar 1.800 orang yang tewas malam itu di desa-desa sekitar Danau Nyos. Dan kebanyakan korban ditemuin dalam kondisi selayaknya apa yang mereka lakukan di jam 9 malam. Antara lagi di tempat tidur, di depan perapian, dan sebagian juga kelihatan kayak berebut mau keluar pintu. Jadi ya emang kelihatan kalau kejadian ini tuh cepet banget. Dan bener-bener nggak ada peringatan apapun sebelumnya. Nah, nggak lama dari situ, info tentang kasus kematian ribuan orang di Kamerun gara-gara awan misterius ini akhirnya kesebar sampai keluar. Dan ini narik perhatian banyak ilmuwan. Ilmuwan-ilmuwan dari berbagai negara, kayak dari Prancis sampai Amerika, itu mereka datang ke Kamerun buat nyelidikin langsung kasus yang terjadi di Danau Nyos.
Tujuan mereka di sini cuma satu, nyari tahu apa yang terjadi di Danau Nyos dan mastiin penyebabnya. Terus hasilnya apa? Awalnya, para ilmuwan ini ngeduga kalau gunung api yang ada di bawahnya Danau Nyos itu tuh meletus dan ngeluarin awan beracun yang bikin orang-orang di desa sekitar Danau Nyos tewas. Ya, masuk akal sih ini ya. Dan dugaan ini selama bertahun-tahun diyakini jadi penyebab kematian massal di Danau Nyos. Sampai akhirnya, beberapa tahun setelahnya, fakta-fakta baru mulai ngasih petunjuk tentang alasan sebenarnya kejadian ini. Yang ternyata bukan karena gunung api di dalam danau. Kalau bukan itu terus apa? Jadi gini, di tahun 1984, 2 tahun sebelum bencana di Danau Nyos, kejadian serupa ternyata udah pernah terjadi juga di Kamerun. Tepatnya di Danau Monon. Salah satu danau vulkanik di wilayah barat Kamerun. Kalau menurut histori, kejadian di Danau Monon ini tuh makan korban sampai 37 orang. Tapi ini berhasil ditutupin sama pemerintah Kamerun. Jadinya nggak banyak yang tahu soal kasus ini. Dan kejadian Danau Monon ini baru kebongkar ya waktu para ilmuwan dari luar pada datang buat ngelakuin investigasi terkait Danau Nyos. Mereka melakukan penelitian, dan itu ngebawa mereka ke kejadian serupa di Danau Monon. Nah, kasus Danau Monon sebelumnya ini, itu tuh sama kayak kasus Danau Nyos. Awalnya, dugaan penyebabnya tuh adalah erupsi gunung vulkanik di bawah danau. Sampai kemudian, Haraldur Sigurdsson, seorang ahli vulkanologi dari University of Rhode Island, nggak nemuin adanya tanda-tanda aktivitas gunung api di 2 danau ini. Dan waktu dia neliti air di Danau Nyos dan Danau Monon, di situ Sigurdsson malah nemuin kalau air di dasar danaunya tuh ternyata punya kadar CO2 yang tinggi banget. Dan akhirnya dari sini dia menduga kalau peristiwa di 2 danau di Kamerun ini tuh terjadi akibat erupsi limnik. Apa tuh erupsi limnik? Simpelnya gini. Di bawah Danau Nyos sama Danau Monon tuh ada batu-batuan magma yang super panas. Nah, batuan yang super panas ini kemudian mereka nih ngasilin CO2, ngasilin karbon dioksida. Dan di sini gas CO2 ini terus-menerus keluar dari sela-sela batu yang panas. Dan terus ketemu sama air yang suhunya lebih dingin. Dan karena suhu airnya dingin, gas CO2 tadi akhirnya larut nih di air danau. Jadi umumnya di sini gas CO2 tuh bakal lepas waktu air permukaan danau suhunya lagi dingin. Itu proses umumnya. Tapi kasus di Kamerun ini tuh ternyata prosesnya beda. Jadi karena danaunya ini ada di wilayah tropis, suhu permukaan air danaunya tuh jadi anget terus. Dinginnya jarang. Dan ini bikin gas CO2 yang larut di dasar danau nggak bisa nguap ke permukaan. Jadi ya udah tuh, gas CO2 tadi akhirnya numpuk-numpuk terus. Atau kalau pakai contoh kejadian yang mirip-mirip dikit, mungkin bisa kita lihat waktu kita ngocok kaleng soda. Kaleng soda biasa kalau habis dikocok, kalengnya tuh suka ngegembung gitu kan. Dan apa yang terjadi waktu lu buka kalengnya? Iya bener, sodanya nyembur. Karena sebelumnya sodanya tuh udah numpuk, pengen keluar tapi nggak bisa. Nah, kasus di Danau Kamerun ini juga mirip-mirip kayak gitu. CO2 yang udah numpuk selama ribuan tahun, seketika nyembur dari dasar danau. Dan nyampur sama gas-gas lain yang ada di situ. Kayak contohnya belerang. Oh iya, biar makin kebayang nih. Di kondisi normal, biasanya kadar CO2 di udara tuh cuma 0,4 sampai 0,9%. Nah, waktu terjadi erupsi limnik di Danau Nyos ini, diperkirakan kadar CO2-nya tuh naik sampai 10%. Dan ini cukup bikin orang pingsan, koma, bahkan sampai meninggal. Dan karena CO2 tuh lebih berat dari oksigen, akhirnya gas tadi tuh bukannya naik ke atas, dia malah turun ke bawah. Turun ke lembah dan ngeracunin manusia sama binatang yang dia lewatin. Makanya kalau menurut kesaksian korban selamat kan, manusia sama binatang semuanya tewas, tapi tumbuhan masih aman-aman aja di sini. Toxic gas builds up deep underground. Carbon dioxide, which had been trapped for centuries, erupted from the lake in 1986, sending a poisonous cloud down valleys and into villages. Nah, selama semburan tadi berlangsung,
Diduga banyak air dengan kandungan besi tinggi yang ikut naik ke permukaan. Dan kandungan besi ini bereaksi sama oksigen. Dan akhirnya jadi karat. Makanya di sini air di Danau Nyos yang tadinya warnanya biru, tiba-tiba berubah jadi merah. Bisa gitu ya. Nah, yang harus kita ingat, para peneliti sendiri nih belum sepenuhnya yakin soal penyebab CO2 di Danau Nyos tiba-tiba nyembur. Pokoknya yang udah ketahuan pasti tuh baru proses setelah nyemburnya. Tapi kalau menurut kesaksian para korban tadi kan sempat kedengeran suara gemuruh ya di malam itu sebelum terjadi erupsi. Nah, kalau menurut para ahli, kemungkinan suara gemuruh ini tuh terjadi karena waktu itu ada gempa kecil yang terjadi. Gempa kecil yang bikin si kaleng soda ini bocor dan terjadi erupsi. Masuk akal sih ya. Dan akhirnya buat nyegah biar tragedi kayak gini nggak keulang lagi, saat ini di Danau Nyos sama Danau Monon udah dipasang pipa dari dasar danau sampai ke atas permukaan. Buat apa? Buat ngasih jalan gas CO2 keluar. Biar gasnya nih nggak numpuk di dasar danau sampai nanti meledak lagi. Biar nggak kayak gitu. Dan so far, cara ini berhasil. Scientists are trying to prevent a repeat of the disaster. 3 tubes have been drilled deep underwater to pump out the gas and ease pressure in the lake. Oke, sekian dari Baguling kali ini tentang awan misterius di Kamerun di tahun 1986 yang menewaskan sampai ribuan orang. Ini di sini jadi jelas ya, penyebabnya tuh awan yang muncul dari dalam danau. Soalnya gue pernah lihat ada beberapa video yang ngebahas tentang ini. Di ilustrasinya tuh awannya tuh turun dari atas langit ke bawah. Padahal enggak, awannya muncul dari dalam danau. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!